warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hetsbuno Arif. Saya baru saja menerima kiriman undangan. Ini yang berasal tampaknya dari Humas DPP PKS. Ini undangannya sangat menarik karena disebutkan begini. Yang terhormat teman-teman media, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Muhammad Sohibul Iman baru kembali dari Turki setelah mendapat arahan dari Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Pada kesempatan ini, Dr. Sohibul Iman akan memberikan keterangan media terkait koalisi dan capres PKS. Ini pada hari ini, Senin, tanggal 30 Januari 2023, pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ini kedatangan internasional. Berarti kemungkinan besar ketika Anda sedang menonton konten ini, jumpa persnya itu sedang berlangsung dan saya nanti akan mengupdate perkembangannya ya. Nah, saya lanjutkan lagi undangannya begini. Selain itu akan hadir juga Sudirman Said, ini tim kecil dari Anies Baswedan, Sekjen Demokrat Teguh Rifki Harsha, dan Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto. Untuk itu kami mengundang teman-teman media untuk hadir. Demikian undangan kami sampaikan atas perhatian teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Ini undangan tentu saja sangat mengejutkan ya. Walaupun sebenarnya kita sudah bisa menduga, ini pasti berkaitan dengan pengumuman dari sikap PKS bagaimana dalam soal koalisi untuk mendukung Anies Baswedan ini. Karena kan sekarang dari 3 partai politik yang digadang-gadang akan bergabung dalam koalisi perubahan, yakni Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS itu tinggal PKS yang belum mengumumkan sikapnya. Pada waktu itu kita mendengar penjelasan dari anggota tim kecil dari PKS, yakni Muhammad Khalid, bahwa posisi PKS itu nanti menunggu keputusan dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Dan kita tahu kan bahwa sekarang ini sudah Nasdem jelas lebih dahulu mendeklarasikan Anies Baswedan, yakni pada tanggal 3 Oktober beberapa waktu yang lalu, dan pengumumannya juga mendadak pada waktu itu karena rencananya kan soal koalisi ini baru akan diumumkan pada tanggal 10 November ya, bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan, dan rencananya pada waktu itu 3 partai sekaligus gitu. Sampai kemudian lama beritanya itu kita tidak dengar kabar beritanya. Memang terjadi berbagai pertemuan tarik ulur, pertemuan tim kecil gitu, dan kemudian kita juga mendengar ada operasi-operasi untuk menawari terutama PKS agar bergabung dalam kabinet Jokowi, pemerintahan Jokowi, sehingga menggagalkan pencapresan Anies Baswedan. Nah, tiba-tiba saja kemarin hari Rabu sebenarnya ya, suratnya itu dibuat oleh Ketua DPP yakni Agus Harimurti, membuat pernyataan tertulis yang dikirim ke media tentang sikap Partai Demokrat yang menyatakan secara resmi akan mengusung Anies Baswedan sebagai capres, bahkan mereka sudah menyebutnya bacapres untuk 2024. Dan press release itu ya, atau keterangan tertulis dari Partai Demokrat itu kan baru kemudian muncul di media massa itu pada hari Kamisnya ya, sehari kemudian. Jadi ini bergelombang itu ya, beberapa media kemudian mulai ada yang pagi hari dan kemudian ada siang hari, dan kemudian itu muncul, dan pada waktu itu orang bertanya-tanya mengapa kok Demokrat mengumumkannya secara kok tidak terkesan tidak formal, padahal ini kan soal yang sangat serius sekali ya. Kenapa? Karena pada waktu ini bagaimanapun juga pencapresan, jadi kok cuman kesannya sambil lalu saja disampaikan secara tertulis ya, tidak ada seremonial khusus. Nah, waktu itu saya menduga-duga ini ada apa? Ada yang serius kah gitu. Dan kemudian kita tahu kan pada hari Kamis itu terjadi beberapa peristiwa penting. Yang satu tentu saja ini bunga-bunga politik saja kalau kemudian Nasdem di bawah DPP Nasdem di bawah Wakil Ketua Umum Ahmad Ali itu melakukan kunjungan ke sekber dari Gerindra dan Partai PKB ya. Orang kemudian bertanya-tanya kenapa kok pada hari yang sama dengan pengumuman dari Partai Demokrat, dan yang paling penting itu adalah pada hari itu, pada siang harinya itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dipanggil secara mendadak oleh Pak Jokowi ke istana Kepresidenan,
Dan kita tahu kedua tokoh ini dan juga dibenarkan oleh pimpinan Partai Nasdem, yakni Sugeng Suparwoto, yang menyatakan bahwa keduanya ini sudah 3 bulan tidak bertemu, ya. Jadi ini adalah pertemuan kangen-kangenan. Kita tahu selama 3 bulan terakhir ini Pak Surya Paloh itu berada di Eropa. Alasannya pada waktu itu disebutkan bahwa beliau sedang melakukan general check up di Jerman. Tetapi juga yang menarik kan ketika Pak Surya Paloh waktu itu ada di Jerman, sedang berlangsung pernikahan dari putra bungsu Pak Jokowi, ya ini Kaisang Pangarep di Solo itu tanggal tanggal 10 ya 10 Desember, dan kemudian pestanya tanggal 11 Desember. Dan pada waktu itu orang menduga-duga ya ini hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh semakin retak, dan Pak Surya Paloh menghindari seremoni itu gitu ya, seremoni karena takut dipermalukan seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio. Orang juga mempertanyakan kalau cuman alasan sedang berada di Jerman kan untuk acara sepenting itu, apalagi orang seperti Pak Surya Paloh bisa hadir dong, apalagi beliau kan juga punya jet pribadi yang anytime bisa menerbangkan beliau dari Jerman terbang ke Solo dan kemudian balik lagi ke Jerman, kan bisa dilakukan semacam itu. Tapi kan tidak dilakukan oleh Pak Surya Paloh. Dan kita tahu kemudian muncul berita ada pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Luhut Panjaitan, orang kepercayaan dari Pak Jokowi di London. Dan kita tahu dari penjelasan Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem, Peter Gonta, yang mendampingi keduanya bertemu itu, mereka itu sepakat untuk tidak sepakat dalam hal pilihan siapa yang menjadi calon presiden untuk pada Pilpres 2024. Nah, dalam situasi semacam itu kan kemudian keesokan harinya tim kecil ini yang terdiri dari antaranya juga Sugeng Suparwoto dan Muhammad Sohibul Iman dari PKS, kemudian juga tentu saja itu bertemu dengan tim kecil itu di rumah Anies Baswedan ya di kawasan Lebak Bulus. Pada waktu itu Sekjen Demokrat menjelaskan mengapa alasannya mereka mengumumkan peristiwa itu, mengumumkan pencapresan itu tidak secara formal. Tengku Rifki Harsha memberikan penjelasan kepada wartawan. Jadi alhamdulillah kemarin Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah menyampaikan posisinya secara terang benderang terkait untuk mengusung ya, Pak Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nah, tentu harapan kami adalah bahwa 3 partai segera menandatangani dukungan untuk Pak Anies sebagai calon presiden. Nah, ini yang kami sedang terus dorong. Tentu juga kami yakin bahwa Nasdem dan PKS juga akan mensegerakan itu, karena yang paling penting adalah deklarasi yang 20% PT ini. Ya, deklarasi, karena kalau kan banyak yang menanyakan kenapa nggak bikin kayak Nasdem lakukan, kenapa ini hanya rilis. Nah, menurut kami deklarasi yang paling penting adalah deklarasi 20%, dan kemudian itu diglorifikasikan oleh rakyat. Artinya deklarasi nasional harus dilakukan oleh para pendukung rakyat, pendukung perubahan di seluruh pelosok Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi kami sangat berharap dan berterima kasih bahwa pertemuan dan niat baik kita semua ini semakin solid ke depan. Kira-kira itu. Nah, selain kan clear dengan penjelasan dari Sekjen Demokrat Rifki Harsha bahwa memang itu sikap resmi, walaupun tidak diumumkan dalam sebuah seremonial, tapi itu adalah sikap resmi Demokrat mendukung Anies Baswedan. Soal pencapresan seperti dikatakan juga oleh Agus Harimurti itu nanti dibicarakan. Maksud saya soal siapa yang jadi cawapres itu nanti akan dibicarakan secara baik-baiklah di antara mereka, di antara para partner koalisi gitu. Dan pada waktu itu Sohibul Iman juga ditanya oleh para wartawan kapan PKS akan mengumumkan. Apakah kemudian masih ada pertanyaan juga, apakah ada kemungkinan PKS masuk angin gitu dan tidak mendukung Anies Baswedan. Ini kemudian dijawab oleh MSI pada Muhammad Sohibul Iman pada waktu itu, dia tidak mungkin hadir di sini kalau PKS tidak mendukung Anies Baswedan. Tetapi kapan waktunya? Yang waktu itu Sohibul Iman tidak bisa memberikan penjelasan secara jelas kapan waktunya. Itu hari Jumat kemarin. Nah, tiba-tiba sekarang ini rupanya setelah peristiwa itu Sohibul Iman terbang ke Turki, ke Istanbul, dan ini kemudian dia
pulang secara, saya tidak tahu apakah jadwalnya udah selesai atau mendadak. Tapi kalau lihat jadwalnya, dia hari Jumat masih ada di Jakarta dan kemudian hari Senin sudah kembali lagi ke Jakarta, saya kira ini mendadak. Dan dia mengaku tadi, seperti undangan tadi, dia diperintahkan oleh Ketua Majelis Suro untuk mengumumkan itu. Kita bisa duga bahwa ini adalah pencapresan dari Anies Baswedan dari PKS. Nah, menjadi pertanyaan mengapa itu dilakukan secara mendadak? Mengapa harus dilakukan ketika seolah-olah sangat urgent banget, ketika dia baru tiba di bandara langsung wartawan diundang dan kemudian juga pimpinan Nasdem dan juga Demokrat hadir secara khusus di bandara. Ini tentu saja membuat pertanyaan pada kita, ada apa? Apakah ada situasi yang genting? Sebab dengan pengumuman PKS ini berarti nantinya Anies Baswedan akan menjadi calon presiden pertama yang secara resmi sudah mendapat dukungan yang sudah melampaui presidensial threshold 20%. Jadi dipastikan Anies Baswedan akan menjadi calon presiden itu dari sisi dukungan partai politik. Tetapi Anda tentu masih ingat ya pada waktu itu dalam beberapa konten saya menyebutkan sebenarnya ada dua cara untuk menggagalkan pencapresan Anies Baswedan itu. Pertama adalah dari sisi politik. Dari sisi politik itu menghalangi koalisi dari 3 partai. Ya ini karena kalau kemudian salah satu partai ini tidak jadi mengusung Anies Baswedan, bisa Demokrat, bisa PKS atau bisa Nasdem, maka dipastikan pencapresan Anies Baswedan itu akan batal, ya. Dan karena sekarang partai-partai penguasa itu termasuk Nasdem menguasai 81,9% kursi di parlemen. Jadi tinggal PKS dan Demokrat itu tidak cukup. Ini cara yang halus. Dan kita tahu kan kemarin ada operasi-operasi politik bagaimana PKS ditawari untuk masuk kabinet, begitu ya. Dan ada cara yang kedua yang bisa menghalangi itu adalah dengan jalur formal, ya jalur legal formal, ya, ini jalur hukum. Dalam hal ini kita tahu ada operasi-operasi yang dilakukan oleh Ketua KPK Firly Bahuri, sebagaimana diungkap oleh investigasinya majalah Tempo, bahwa dia ingin menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka. Nah, kalau kemudian ini PKS kemudian dengan mendadak mengumumkan pencapresan, seperti halnya juga Demokrat, apakah sebenarnya para pimpinan ini, petinggi dari Partai Demokrat dan juga PKS ini sudah mendapat informasi spesifik bahwa kelihatannya karena mereka gagal melakukan operasi politik menghalangi koalisi 3 partai ini, kemudian cara lainnya adalah dengan cara menjegalnya dari sisi hukum. Apakah itu yang mereka dengar sehingga kemudian mendadak mengumumkan pencapresan Anies Baswedan? Karena kita tahu konteksnya pada waktu Surya Paloh waktu itu juga secara mendadak mengumumkan secara sepihak pencapresan Anies Baswedan pada tanggal 3 Oktober dari rencana semula tanggal 10 November, itu juga ada kaitannya dengan beberapa hari sebelumnya muncul laporan dari majalah Tempo tentang bagaimana Firly memaksakan para penyidik KPK untuk menetapkan Anies Baswedan sebagai tersangka. Dan pada waktu itu para penyidik menolak karena mereka tidak cukup 2 alat bukti. Dan kita juga membaca bahwa disebutkan bahwa waktu itu Firly Bahuri tetap mendesak bahwa kan sekarang dengan undang-undang yang baru KPK itu bisa melakukan SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Jadi artinya kalau toh kemudian di tengah jalan nanti Anies Baswedan ternyata tidak terbukti ada terlibat dalam kasus Formula E, kan itu bisa dihentikan kasusnya. Cuma dari sisi pencapresan itu Anies Baswedan sudah tidak bisa menjadi capres karena ketika dia ditetapkan sebagai tersangka kan otomatis dia tidak boleh menjadi capres. Jadi kalau nanti misalnya proses pencapresan sudah selesai dan dia kemudian diumumkan bahwa dia tidak terlibat atau dia bersih dari kasus korupsi Formula E, tetap saja Anies Baswedan itu gagal mencapreskan jadi capres pada tahun 2024. Apakah ini konteksnya? Nah, ini yang saya kira sangat menarik. Nah, nanti saya akan update kembali bagaimana perkembangan dari Bandara Cengkareng, tapi bisa dipastikan dari sumber-sumber yang ada di internal bahwa memang sekarang ini mereka semua sedang para petinggi partai ini sedang menuju ke bandara untuk menunggu kedatangan dari Muhammad Sohibul Iman, ini wakil ketua Majelis Suro PKS dan yang juga jadi tim kecil dalam tim koalisi perubahan. Saya Herzbun Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.